Istrimu itu kapan kirim ibu duit? Pesan dari ibu mertuaku. Nanti ya bu, aku minta pada Naswa, balas Mas Beni. Kak, aku juga mau belanja ke mall. Mintain 2 juta ya. Pesan dari Sania, adik Mas Beni. Ternyata ini grup keluarga. Ini yang mereka bahas. Untung saja Kak Marwah, kakak sulung Mas Beni, peduli padaku. Ia men-screenshot semua percakapan ini dan mengirimnya padaku. Sebuah pesan masuk lagi. Kini ibu mengirimkan foto wanita cantik menggunakan hijab putih dan gamis berwarna lilac. Ben, ini namanya Delia. Dia mau ta'aruf denganmu. Ibu udah cerita tentang kerjaan dan gajimu. Tulis ibu di pesan terbaru. Ibu ternyata juga sibuk menjodohkan Mas Beni dengan wanita lain. Masya Allah, cantiknya. Balasannya memuji foto wanita bernama Ririn. Kapan kita ke rumahnya, Bu? Mas Beni kembali membalas. Insya Allah 2 hari lagi. Kamu suka tidak? Balas ibu. Suka, Bu. Sangat elok parasnya, cantik dan tampaknya berakhlak baik. Balas Mas Beni memuji wanita itu. Mereka selalu menikmati uangku, tapi mereka juga sibuk menjodohkan suamiku dengan wanita lain. Ya, selama ini aku yang membiayai hidup mereka dengan gajiku yang lumayan dan posisi yang cukup bagus di kantor. Membuat Mas Beni terlalu tergantung padaku. Sedangkan Mas Beni juga bekerja sebagai karyawan biasa dengan gajinya hanya 5 juta per bulan. Hanya ia nikmati sendiri. Aku saja tak pernah dinafkahi. 2 tahun pernikahan kami dan belum mempunyai anak. Dulu aku menikah dengannya. Mas Beni sangat baik dan cukup royal. Mengerti agama juga. Itu yang membuatku yakin. Tapi setelah menikah, sifat dan tabiat aslinya muncul. Dia jauh dari kata baik. Aku ibaratkan sudah terlanjur basah karena menikah dengannya. Naswah, aku minta uang, ucap Beni menghampiriku yang sedang bersiap untuk berangkat ke kantor. Berapa? Tanyaku. 5 juta saja, jawab Mas Beni. Gak ada, Mas. Aku lagi butuh banget uang untuk apa? Potong Mas Beni. Apakah kamu harus tahu? Sedangkan kamu saja menyembunyikan banyak hal dariku. Aku berlalu meninggalkan Mas Beni. Sania datang. Mbak, nebeng ya ke kampus. Pinta Sania saat aku mau masuk ke dalam mobil. Nebeng Mas Beni aja, ujarku dan masuk ke dalam mobil. Tampak Sania menghentakkan kakinya, karena jika ia nebeng Mas Beni, hanya naik sepeda motor. Setibanya di kantor, Kak Marwa kembali mengirim chat WA itu padaku. Beni, itu istrimu kurang ajar banget. Gak mau bertumpangan sama Sania. Dan uangnya gimana? Ibu kembali membuka percakapan. Entah itu Naswah tiba-tiba berubah. Coba nanti aku bujuk ya, Bu. Mas Beni membalas. Cepetan deh. Ibu mau bayar arisan besok 2 juta. Setauku memang ibu mengikuti banyak arisan dengan uang yang lumayan besar. Ambil kunci mobilnya. Nanti Mas, mendingan kamu aja yang bawa mobil. Timpal Sania. Enak aja, dia bilang seperti itu. Semua rumah dan mobil milikku. Awas saja kamu, Mas. Aku akan datang di acara ta'arufmu besok. Pikiranku kacau karena kejadian tadi.
berusaha tetap profesional saat bekerja. Kini aku kembali ke ruangan kerja setelah makan siang. Ting, kembali gaweku berbunyi. Pesan dari Kak Marwah. Pasti ada hal mengejutkan lagi. Screenshot status WA Mas Benny. Ia memposting foto wanita berhijab putih tadi dengan caption, "Bidadari dunia." Main tenang, jangan gegabah. Pesan baru dari Kak Marwah. Aku mencoba menghela nafas dan mengembuskan perlahan. Aku harus tenang. Aku akan memberi pelajaran Mas Benny di waktu yang tepat. Bisa saja wanita itu menjadi juga korban Mas Benny. Mungkin saja ia tak tahu Mas Benny sudah menikah. Kasian juga kan, cantik-cantik dibohongi. Kembali Kak Marwah mengirim pesan story terbaru Mas Benny, berubah rekaman layar video. Pada video itu, Mas Benny mengaji dengan suara yang lumayan merdu. Wajah tampannya tampak sesekali melirik kamera. Jelas sekali, dia pasti sudah sekontak dengan wanita itu. Dan sekarang sedang cari perhatian. Astagfirullah, gumamku. Begitu niatnya dia mencari perhatian wanita ini. Aku dan Kak Marwah sudah seperti penguntit yang mengawasi kegiatannya di sosial media. Ada pesan terbaru dari grup WA yang Kak Marwah kembali kirimkan. Benny, nama dia adalah Delia. Kamu harus bisa mencuri perhatiannya, karena dia itu putri tunggal dari Bapak Darmawan, seorang pengusaha kaya, dan Delia sendiri pramugari. Sungguh wanita sempurna, pesan ibu mertuaku. Kemudian ibu mengirimkan foto Delia yang menggunakan seragam pramugari berwarna navy dan hijabnya. Memang, wanita ini sangat cantik. Pantas saja Mas Benny semakin cari perhatian. Aku kagum banget sama kecantikan Kak Delia, pramugari lagi. Sania ikut menimbrung seperti biasa. Beda banget ya sama Mbak Naswa. Udah galak, pelit juga sekarang. Cantik Kak Delia jauh banget dibandingkan Mbak Naswa. Masih pesan dari Sania yang nampak semakin menjelekkanku. Beda jauh dong, Ben. Kakak mendukung banget kamu sama Delia. Semoga jodoh ya. Mbak Husna, istri dari Mas Arka, kakak iparku juga ikut nimbrung. Mereka semua tampaknya memang tak menyukaiku. Nanti kamu minta uang 80 juta sama Naswah sebagai modal melamar Delia. Gak apa-apa modal banyak di awal dan mendapatkan dengan yang sepadan. Pesan dari ibu. Jangan harap aku akan memberinya. Aku pulang rumah, sepi, tak ada orang. Kemana Mas Benny? Aku mencoba menelponnya, namun direject. Masuk ke dalam kamar, aku memanut diri di depan cermin. Sebegitu jelekkah aku? Padahal, jika dilihat aku lumayan cantik. Tapi jika dibandingkan Delia, memang dia lebih cantik. Kenapa aku jadi insecure? Kini aku harus memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Mas Benny. Tapi setidaknya sakit hatiku terbayar. Untung saja ada Kak Marwah. Dia istri dari Mas Seno, kakak dari Mas Benny. Kami sama-sama berstatus ipar. Beda dengan Mbak Husna yang sama saja. Untung Kak Marwah berpihak padaku. Namun mereka tidak tahu. Jadi aku punya mata-mata. Sebenarnya WA itu adalah milik Mas Seno. Tapi berhubung dia jarang sekali menggunakan ponsel, jadi Kak Marwah yang menggunakannya. Ibu kan juga memusuhi Kak Marwah. Karena itu kami berdua tidak dimasukkan ke dalam grup. Setelah mandi dan berganti pakaian,
Aku duduk di atas ranjang sambil membuka sosial media. Iseng ingin melihat akun Mas Benny. Aku membuka foto dan album foto pernikahan kami sudah dihapus. Segitu niatnya Mas Benny agar Delia tidak tahu. Aku mendengar bel berbunyi. Siapa yang datang jika Mas Benny? Tentu dia akan langsung masuk karena aku belum mengunci pintu. Aku berjalan keluar dan membuka pintu. Ternyata Mbak Usna. Mbak Usna, ada apa? Tanyaku. Naswah, Airin sedang sakit. Kau bisa tidak pinjamkan Mbak uang 500.000 saja untuk berobat? Ujarnya. Tadi saja dia mengolokku. Kini ingin meminjam uang. Manis di depan, menusuk di belakang. Beginilah keluarga Mas Benny, suka berhutang padaku.